Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Prasisialni. Dalam mata kuliah Hukum Perdata ini, saya akan menjelaskan materi hukum benda, yaitu yang pertama sekali pengertian dari benda. Benda ini yaitu pengertian yang paling luas perkataan benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dihakimi oleh orang, yang berarti benda sebagai objek dalam hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda ini adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan hak lain-lainnya. Namun, pengertian benda yang dimaksud KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor contohnya, dan kemudian tanah dan lainnya. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, hak paten, dan kemudian hak lainnya tidak diatur oleh KUH Perdata hak cipta dan hak paten ini, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI atau kepanjangannya yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu Zakenrecht. Menurut Prof. Sudirman Kartohardiprodjo, bahwa hak kebendaan ini ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda ini. Kemudian adapun menurut Prof. L.J. Appledorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Sedangkan menurut Prof. Sri Sudewi, bahwa yang diatur dalam hukum perdata ini ialah pertama-tama mengatur tentang pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam hak kebendaan, dan kemudian hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya ini adalah sifat mutlak. Kemudian sistem dari hukum benda yaitu sistem pengaturan dari hukum benda ini adalah bersifat tertutup. Mengapa bersifat tertutup? Artinya bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Sistem hukum benda ini berlawanan dengan hukum perikatan, di mana pada hukum perikatan ini mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum. Kemudian yaitu macam-macam dari hukum benda. Jadi undang-undang telah membagi hukum benda ini kepada beberapa macam. Yang pertama yaitu benda yang dapat diganti, contohnya yaitu uang. Kemudian ada benda yang tidak dapat diganti, contohnya adalah seekor kuda. Kemudian yaitu benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang di luar perdagangan, contohnya yaitu jalan-jalan dan lapangan hukum. Kemudian yaitu benda yang dapat dibagi, contohnya seperti beras. Kemudian benda yang tidak dapat dibagi, sama contohnya seperti tadi yaitu seekor kuda juga. Kemudian benda yang bergerak, contoh yaitu perabot rumah. Dan benda yang tidak bergerak, contohnya seperti tanah. Kemudian menurut Prof. Sudewi, benda ini dibedakan menjadi yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Kemudian barang yang bergerak dan tidak bergerak. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis. Kemudian barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada. Kemudian barang yang akan ada ini kemudian dibedakan kembali menjadi yaitu yang pertama, barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada. Contohnya yaitu panen yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu barang yang akan ada relatif. Yaitu barang yang ada pada saat itu sudah ada, tetapi ada orang-orang tertentu yang belum memilikinya. Contoh, barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan. Kemudian yaitu ada barang yang dalam perdagangan dan barang yang ada di luar perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dan adapun dari asas-asas hukum benda, yaitu menurut Prof. Sri Sudewi, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda. Yang pertama yaitu merupakan hukum memaksa. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang.
Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak dari kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Kemudian yaitu dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Kemudian ada yaitu asas individuality. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah segala sesuatu barang yang dapat ditentukan dan artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Contoh barangnya yaitu rumah, mebel, dan hewan. Jadi orang-orang yang mempunyai hak kebendaan di atas barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. Kemudian ada yaitu asas totality. Menurut hak ini, kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa saja yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagiannya yang tidak tersendiri. Kemudian yaitu ada asas yang tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Namun, pemilik ini dapat membebani hak miliknya dengan iura in realina. Apa itu iura in realina? Yaitu pembebasan hak atas benda. Lebih menyangkut pada pembebasan hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya memang seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya, akan tetapi hak miliknya masih tetap penuh. Kemudian ada asas priority, yaitu semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari agendom, sekalipun luasnya ini memang berbeda-beda. Kemudian ada yaitu asas campuran. Hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin akan atas benda orang lain, tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Kemudian asas perlakuan yang berlainan terhadap barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit, dan kadaluarsa atau disebut dengan fair jaring, mengenai benda-benda bergerak dan benda-benda yang tidak bergerak. Kemudian ada yaitu asas public trade. Benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan di dalam daftar atau register. Sedangkan barang yang tidak bergerak ini cukup dengan penyerahan nyata saja. Kemudian hukum benda ini juga memiliki sifat perjanjian, yaitu orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek, dan lain-lainnya. Sebetulnya mengadakan perjanjian ini sifat perjanjian ini di sini merupakan perjanjian zakenlik, yaitu perjanjian kebendaan. Perjanjian zakenlik ini mengandung pengertian bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Perjanjian zakenlik ini berbeda dengan perjanjian terdapat dalam buku 3 KUH Perdata, yaitu bersifat kausal dan merupakan perjanjian yang obligator. Pada perjanjian ini, dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok ini belum tercapai. Hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai materi hukum benda. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.